Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Yudhistira dengan NIM 2121 01070040 dari kelas MTK 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selama satu semester ini. Yang pertama yaitu mengenai sejarah fikih pada zaman Nabi. Sejarah fikih pada zaman Nabi Muhammad SAW sangat berkaitan dengan tiga komponen utama, yaitu sunnah, ijtihad, dan qiyas. Sunnah adalah ajaran dan contoh perilaku yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, ijtihad adalah proses menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah hukum yang belum sepenuhnya diberikan hukum oleh Nabi Muhammad SAW. Dan qiyas adalah proses menggunakan analogi untuk menyelesaikan masalah hukum yang juga belum sepenuhnya diberikan hukum oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan bantuan ketiga komponen ini, para sahabat dan para ulama fikih lainnya telah mampu mengembangkan dan memperluas hukum Islam untuk menjadi sebuah sistem yang komprehensif. Selanjutnya yaitu apa pentingnya ilmu fikih. Ilmu fikih sangat penting karena memberikan dasar hukum yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam. Dengan ilmu fikih ini, kita dapat mengetahui bahwa dan bagaimana kita harus melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ilmu fikih juga membantu kita untuk menemukan solusi untuk masalah yang tidak memiliki hukum yang jelas ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan ilmu fikih, kita juga dapat memahami dan menghormati hak-hak orang lain serta memahami bagaimana kita dapat bersama dengan damai dalam sebuah masyarakat. Beberapa aliran ilmu fikih utama yang dikenal saat ini adalah aliran Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Aliran-aliran ini dikembangkan oleh para ulama fikih dari Irak, Arab Saudi, dan Mesir. Selain aliran-aliran ini, ada juga beberapa aliran lain yang berkembang dan di berbagai wilayah. Seperti aliran Jafari dari Iran, aliran Syafi'i dari Indonesia dan Malaysia, dan aliran Zahiri dari Turki. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah kitab suci utama dalam Islam yang berisi wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Sunnah adalah ajaran dan contoh perilaku yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini memberikan dasar yang kokoh untuk pemahaman dan penerapan hukum-hukum Islam. Selain Al-Quran dan Sunnah, ada juga sumber lain seperti ijtihad, qiyas, dan ittiba. Selanjutnya yaitu taklid. Taklid adalah proses mengikuti ajaran dan pemikiran seorang ulama yang telah diakui secara umum. Proses ini mencakup mengikuti pandangan, pendapat, dan keputusan hukum yang disebutkan oleh ulama tersebut tanpa menganalisis secara kritis atau melakukan interpretasi sendiri. Taklid digunakan untuk mempermudah orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu, ilmu pengetahuan, atau keterampilan untuk mengikuti hukum-hukum Islam. Selanjutnya yaitu talfiq. Talfiq adalah proses menggabungkan prinsip-prinsip yang berbeda dari berbagai mazhab atau untuk menyusun hukum tentang suatu masalah. Proses ini digunakan ketika ada konflik antara dua atau lebih mazhab. Dan jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, seorang yang melakukan talfiq harus memahami prinsip-prinsip dari berbagai mazhab dan memiliki kemampuan untuk memilih dan menggabungkan prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya yaitu ittiba. Ittiba adalah proses mengikuti ajaran dan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu cara yang banyak digunakan oleh para ulama fikih untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam.
Proses ini mencakup mengikuti pandangan, pendapat, dan keputusan hukum yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa harus menganalisis secara kritis atau melakukan interpretasi sendiri. Yang pertama yaitu Madhab Hanafi. Madhab Hanafi adalah madhab yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah dan Kufah dari Irak. Madhab ini berfokus pada penggunaan akal dan analisis rasional untuk menyelesaikan masalah hukum. Kedua, Madhab Maliki. Madhab Maliki dikembangkan oleh Imam Malik dari Madinah, Arab Saudi. Madhab ini berfokus pada penggunaan hadis dan sunnah untuk menyelesaikan masalah hukum. Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ini dikembangkan oleh Imam Al-Syafi'i dari Mekah, Arab Saudi. Madhab ini berfokus pada penggunaan kias atau analogi untuk menyelesaikan masalah hukum. Yang terakhir yaitu Madhab Hambali. Madhab Hambali dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Baghdad, Irak. Madhab ini berfokus pada penggunaan hadis dan sunnah untuk menyelesaikan masalah hukum. Selanjutnya yaitu perbedaan fikih dan syariat. Fikih adalah suatu hukum Islam yang meliputi analisis, interpretasi, dan penerapan hukum Islam. Sedangkan syariat adalah keseluruhan hukum Islam yang mencakup berbagai aspek baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Nah, fikih adalah proses menyelidiki, menganalisis, dan menafsirkan hukum Islam, sedangkan syariat adalah hasil dari proses fikih. Jadi, fikih adalah proses untuk menemukan hukum, sedangkan syariat adalah hukum yang telah ditemukan. Usul fikih adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh para ulama fikih untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam. Usul fikih mencakup beberapa komponen yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, Qiyas, Istihsan, dan Istihsab. Komponen-komponen ini digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam dan memberikan dasar yang kokoh untuk mengembangkan hukum Islam. Selanjutnya yaitu mengenai riba. Riba adalah segala bentuk pengambilan keuntungan yang secara tidak adil dalam transaksi keuangan. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk penindasan dan penipuan. Riba di dalam Al-Quran, Sunnah, dan oleh para ulama fikih. Riba termasuk dalam dosa-dosa besar dan biasanya dikaitkan dengan keserakahan. Sekian dari pemaparan materi fikih selama satu semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.